Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, bersyukur pada Tuhan kita boleh bangun di pagi hari yang indah ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan pada pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan pembacaan lanjutan kita masih di dalam Matius pasal yang ke-6. Kali ini kita akan membaca ayat 5 sampai ke 15. Saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu akan membaca ayat yang genap. Kita nanti akan bertemu di ayat yang ke-15. Ya, demikian bunyi firman Tuhan, hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Sama-sama. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang menyimpan firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, dan berbahagia kita yang melakukan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, pada pagi hari ini kita belajar tentang yang namanya berdoa. Ya, kita tahu doa adalah napas kehidupan orang percaya, ya, atau orang Kristen. Ya, nafas artinya, saudaraku, adalah sesuatu yang menghidupkan. Ya, artinya seseorang yang benar-benar hidup, dia akan selalu berdoa. Ya. Berdoa adalah menjadi sumber kekuatan bagi setiap orang percaya. Ya, berdoa adalah kebutuhan utama. Ya, saya katakan sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga saudaraku yang diberkati Tuhan, hari lepas hari kita perlu berdoa dan wajib untuk berdoa. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, sehingga ya kita sebagai anak-anak Tuhan ya memiliki kedekatan, ya memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya. Nah, pada pembacaan kita kali ini kita bisa melihat banyak sekali berkat yang bisa kita terima dari Matius pasal 6 ini, khususnya di ayat 5 sampai 15. Ya, bahkan di sini ada doa yang sering kita ucapkan, ya, yaitu adalah doa Bapa kami. Namun kali ini saya tidak akan membahas tentang doa Bapa kami. Nanti mungkin di bagian tersendiri kita akan membahas. Nah, di sini saudaraku yang diberkati Tuhan, ada berkat yang saya dapatkan. Bagaimana kita harus berdoa, ya, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, ya, ketika kita berdoa dan menghadap Tuhan. Ya, di sini saya menyingkatnya dengan 3K, ya, yang kita perlukan. K yang pertama adalah ketulusan. Ya, kita bisa melihat di ayat 5, 7 dan 8 dikatakan demikian, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkatamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, ketulusan. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar di mana kita juga harus tulus ketika kita memberikan persembahan atau sedekah. Begitu juga dengan kita berdoa. Ya, kita harus memiliki hati yang murni, hati yang tulus ketika kita berdoa. Ya, entah itu ketulusan di dalam hati kita ataupun ketulusan ketika kita mendoakan seseorang. Ya, artinya saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak ada motivasi lain ketika kita berdoa selain hanya untuk memuliakan Tuhan. Ya, kita berdoa bukan hanya untuk kegagahan kita, ya supaya kita dikatakan wah ini doanya hebat, doanya manjur, doanya kata-katanya bagus, doanya kata-katanya indah. Bukan seperti itu saudara yang diberkati Tuhan. Motivasi kita dengan kita berdoa adalah kita sungguh-sungguh ya, tulus meminta kepada Tuhan. Ya, tulus juga berdoa kepada Tuhan untuk pergumulan yang dihadapi oleh seseorang mungkin. Ya. Nah, ketika kita berbicara tentang ketulusan saudaraku yang diberkati Tuhan, ini menjadi sesuatu hal yang rumit. Kenapa? Karena ketulusan ya yang tahu hanyalah kita dan Tuhan. Ya. Untuk itu saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah ya kita memiliki hati yang tulus ketika kita berdoa. Artinya kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh berdoa dengan hati kita yang tertuju kepada Tuhan. Ya, artinya kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata yang kita pikirkan, itulah sungguh keluar dari hati yang tulus meminta kepada Tuhan. Nah, ayat ini konteksnya saudara diberkati Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus yang mengkritik ya pemuka-pemuka agama yang berdoa seperti orang munafik, yang mereka berdoa supaya dilihat orang hebat, supaya dilihat wah ini orang yang hebat, ini pasti rajin berdoa, padahal kenyataan hidupnya tidak seperti demikian. Ya, nah saudara yang diberkati Tuhan, ya sudahkah kita memiliki ketulusan ketika kita berdoa? Ya, sudahkah kita memiliki hati yang murni ketika kita berdoa? Ya, atau hanya untuk kepentingan kita saja, atau hanya untuk kegagahan kita saja? Mari kita koreksi kehidupan kita, mari kita koreksi ya bagaimana cara kita berdoa, dan kita lihat kembali hati kita ketika kita menaikkan doa kepada Tuhan. Ya, mungkin ada yang berkata, Bang kalau gitu boleh nggak doa itu ditulis ya, atau doa itu dipersiapkan, atau boleh nggak Bang saya lihat di Google kalau kita berdoa? Ya, saya mengatakan ya itu tidak masalah. Ya, kembali lagi kepada hati kita. Ya, ketika kita mempersiapkannya dengan baik, dengan motivasi yang tulus, dengan motivasi yang memuliakan Tuhan, itu tidak salah. Baik, saudara yang berkati Tuhan. Ya, saya ingat ketika saya dulu pertama kali masuk sekolah teologi, ya saya ketika disuruh berdoa itu saya gemeteran Bapak Ibu. Ya, jadi karena saking seringnya tidak berdoa dulu, ya maka ketika disuruh berdoa saya galak-galakan Bapak Ibu ya. Ini mulut seperti susah untuk berbicara. Maka ketika saya ditunjuk tugas untuk berdoa, saya persiapkan doa itu. Saya baca internet, saya lihat bagaimana doa yang baik dan benar, doa yang tidak bertele-tele. Nah, itu murni tujuan saya adalah supaya ibadah bisa berjalan dengan baik ya, bukan hanya untuk dilihat orang, wah ini pintar berdoa, ini rajin berdoa, tidak. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, hal pertama yang harus kita miliki adalah ketulusan ketika kita berdoa. Amin. Yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, adalah keintiman ya. Di ayat 6 dikatakan demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita berdoa, maka kita juga harus memiliki hubungan yang intim, ya, kedekatan dengan Tuhan. Ya, digambarkan di sini saudara yang diberkati Tuhan, hubungan orang percaya adalah seperti anak dan bapa. Ya, artinya kita dekat dengan Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya di dalam sebuah keluarga yang baik, seorang anak akan selalu ngobrol dengan bapaknya. Ya, seperti anak kecil yang meminta, "Pak, tolong beliin saya buku, Pak, tolong beliin saya makanan, Pak, tolong beliin saya bla bla dan sebagainya." Dia akan minta. Ya, artinya ada kedekatan, ada hubungan dengan Tuhan yang tidak terputus. Ya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, keintiman bukan hanya berbicara soal suasana, ya, bukan hanya berbicara soal tempat, bukan hanya berbicara soal jam dan sebagainya, ya, tetapi ketika kita berdoa, maka kita benar-benar connect dengan Tuhan. Kita benar-benar terhubung dengan Tuhan. Artinya saudara yang diberkati Tuhan, kita memiliki ya kerinduan yang mendalam ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ya, ketika mungkin kita ada di dalam pergumulan, ya, ketika kita mungkin ada di dalam situasi yang sangat sulit, ketika kita mungkin ada di dalam situasi yang sangat mendesak, ya, saya yakin dan percaya ketika kita intim dengan Tuhan, hati kita akan selalu berkata, "Yuk berdoa." Ya, kita memiliki kepekaan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ya, saya yakin dan percaya Tuhan akan menjawab doa kita. Amin. Ya, ketika kita intim dengan Tuhan, maka saudara yang diberkati Tuhan, kata-kata kita, apa yang kita doakan pasti mengalir begitu saja, Bapak Ibu. Yaitu karena kita memiliki keintiman dengan Tuhan, karena kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, maka janganlah kita jauh dari hadapan Tuhan. Ya, janganlah kita menyepelekan tentang doa ini. Ya, hubungan kita dengan Tuhan harus dibangun. Ya, menit tiap menit, jam tiap jam, hari lepas hari, kita harus terus intim dengan Tuhan. Ya, tentang hasil atau jawaban doa, ya, kita tentu maunya yang terbaik. Ya, menurut versi kita. Tetapi kadang-kala saudara yang diberkati Tuhan, ya, ada versinya Tuhan, ya. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita intim dengan Tuhan, ya, apapun hasil apapun jawaban dari Tuhan, saya yakin dan percaya kita tidak akan kecewa kepada Tuhan. Ya, di ayat 8 dikatakan, "Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Ya, kalau kita pikir-pikir saudara yang diberkati Tuhan, tanpa kita berdoa pun sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang kita minta. Ya, bahkan bahasa tetesan air mata pun Tuhan sudah tahu. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, seorang bapak pasti mengetahui apa yang anaknya perlukan. Ya, begitu juga dengan Tuhan. Ya, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita intim dengan Tuhan, saya yakin dan percaya apa yang kita perlukan pasti Tuhan sudah tahu, dan Tuhan jawab tepat dengan waktu dan kehendaknya. Saudara yang diberkati Tuhan, apabila hari-hari ini mungkin kita jauh dari hadapan Tuhan, ya, apabila saat-saat ini kita kurang greget ketika kita berdoa, apabila hari-hari ini seringkali jam-jam doa kita kurang, mari saudara yang diberkati Tuhan, kita bangunkan kembali, kita naikkan lagi level kita, Bapak Ibu, supaya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita berdoa, ya, kita harus memiliki kemurnian hati. Ya, di ayat 14 dan 15, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Ya, melalui ayat ini kita diingatkan saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita berdoa, maka jangan ada satu dua hal yang mengganjal hati kita. Ya, dalam contoh kali ini di ayat ini dikatakan bahwa ketika kita berdoa, maka kita harus melepaskan pengampunan. Itu juga dengan kita, saudaraku. Ketika kita berdoa, maka kita harus melepaskan semua ikatan-ikatan jahat yang ada di dalam diri kita.
ikatan-ikatan atau perilaku yang tidak baik. Apakah itu kita masih mendendam, apakah itu kita masih sakit hati, apakah kita itu masih memiliki pikiran yang negatif dan sebagainya. Maka saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita berdoa, ada baiknya kita meminta pengampunan terlebih dahulu kepada Tuhan, sehingga hati kita sungguh-sungguh bersih di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa, segala belenggu yang masih mengikat hidup kita, mari kita lepaskan. Ya, kita buang jauh-jauh. Ya, kita ingat ya akan satu kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa yang menghalangi jawaban doa kita itu adalah dosa. Ya, yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan itu adalah dosa. Ya, sehingga saudara yang diberkati Tuhan, apabila hari-hari ini mungkin kita masih terikat ya di dalam setiap dosa-dosa yang kita lakukan ataupun kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan, mari kita tinggalkan. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, apapun yang masih membelenggu hidup kita, mari kita lepaskan, sehingga hati kita benar-benar tulus, murni di hadapan Tuhan. Ya, segala bentuk hal-hal intimidasi daripada kuasa jahat kita patahkan, kita tolak. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, berdoa adalah sesuatu yang gampang kita ucapkan, namun dalam prakteknya membutuhkan yang namanya ketekunan. Ya, ketika kita berdoa maka kita harus berjuang, kita berperang melawan setiap hal-hal yang menggoda kita. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang senang berdoa dan menyiapkan hati kita ketika kita berdoa. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa.